Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini tanggal 20 April ya. Hari ini hari Minggu tanggal 20 April 2025 atau 2025. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan beri judul Harapan dalam musim penderitaan. Harapan dalam musim penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, coba saudara Jiru membuka Alkitabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan tolong dibacakan keras, berdiri. Satu Petrus 1 ayat 3. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Saya akan ulangi. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, ada 4 hal penting yang saya dapatkan dari judul Harapan dalam musim penderitaan. Yang pertama, penderitaan adalah musim, bukan takdir. Sekali lagi, yang pertama, penderitaan adalah musim, bukan takdir. Banyak orang ketika berada dalam penderitaan merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian dari proses, bukan kesimpulan akhir. Musim dingin tidak menetap selamanya. Musim kering tidak akan bertahan selamanya. Yesus sendiri mengalami musim penderitaan yang berat. Dikhianati, ditinggalkan, disiksa, dan disalib. Tapi itu hanya sementara. Rencana Allah tidak berhenti di kayu salib, melainkan berlanjut hingga kubur dikalahkan dan kehidupan dimenangkan. Penderitaan adalah jembatan menuju penggenapan rencana Allah. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saat kita mengalami penderitaan, entah kehilangan, sakit, tekanan hidup, ingatlah bahwa itu musim, bukan vonis. Tuhan masih menulis cerita kita. Jangan mengakhiri bab sebelum Tuhan menyelesaikan halaman terakhir. Yang kedua, Paskah adalah tanda bahwa harapan tidak pernah mati. Saya ulangi lagi. Yang kedua, Paskah adalah tanda bahwa harapan tidak pernah mati. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah bukan sekedar hari raya keagamaan,
Paskah adalah deklarasi ilahi bahwa kematian tidak berkuasa. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa apapun yang terlihat final bagi manusia belum tentu final bagi Allah. Kubur kosong menjadi bukti nyata bahwa harapan itu hidup. Yesus tidak hanya mati untuk kita, tapi Ia bangkit untuk menunjukkan bahwa kasih Allah tidak bisa dihentikan oleh maut. Roma 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas Dia. Mungkin ada hal-hal dalam hidupmu yang terasa sudah mati. Mungkin harapanmu, relasimu, pelayananmu. Tapi Paskah berkata, belum selesai. Karena selama Yesus hidup, harapan hidup. Yang ketiga, di balik penderitaan, Tuhan sedang membangun sesuatu. Saya ulangi, yang ketiga, di balik penderitaan, Tuhan sedang membangun sesuatu. Seringkali ketika kita berada dalam penderitaan, kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tapi kenyataannya, Tuhan paling aktif justru ketika kita tidak bisa melihatnya. Kebangkitan Yesus tidak terjadi secara dramatis di depan semua orang. Tidak ada petir besar. Tidak ada parade. Itu terjadi di dalam kubur, dalam diam. Tuhan bekerja dalam keheningan. Roma 5 ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan bukan akhir dari cerita, tapi bahan bakar untuk iman kita bertumbuh. Jangan buru-buru minta keluar dari musim penderitaan. Tanyakan pada Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam aku melalui ini? Biarkan penderitaan memperdalam akar imanmu, bukan mematahkan cabang pengharapanmu. Dan hal yang keempat adalah saat dunia menangis, gereja harus berdiri dengan harapan. Saya ulangi, yang keempat, saat dunia menangis, gereja harus berdiri dengan harapan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di mana orang lebih mudah menyebar ketakutan daripada pengharapan. Dunia sedang menangis. Menangis karena perang, karena krisis ekonomi, karena penyakit, karena kehilangan arah. Tapi justru disinilah gereja dipanggil untuk berbeda. Yesus tidak bangkit supaya kita hanya mengenangnya sekali setahun. Ia bangkit supaya kita menjadi terang harapan setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar untuk disyukuri, tapi juga untuk diteruskan. Jangan simpan harapanmu untuk dirimu sendiri. Jadilah penghibur bagi yang terluka. Jadilah suara iman di tengah badai. Karena dunia tidak butuh opini lagi. Dunia butuh saksi kebangkitan, yaitu aku dan kamu. Yesus menderita supaya kita punya harapan dalam penderitaan. Yesus mati supaya kita tidak takut menghadapi kematian. Yesus bangkit supaya kita tahu tidak ada malam yang terlalu gelap untuk Tuhan hadir. Hari ini, apapun musim hidupmu, bangkitlah dengan harapan. Karena harapan kita bukan ilusi. Harapan kita adalah Yesus yang hidup. Di akhir khotbah saya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan ilustrasi. Ada seorang anak kecil yang membantu ayahnya berkebun di belakang rumah. Ayahnya memberi sebuah benih kecil dan berkata, "Sekarang kita kubur benih ini dalam tanah." Si anak menatap benih itu, lalu bertanya dengan polos, "Kenapa harus dikubur, ayah? Kan kasihan, dia jadi nggak bisa lihat cahaya." Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Benih ini bukan dikubur untuk dilupakan. Benih ini ditanam untuk bangkit." Dan beberapa minggu kemudian, benih itu benar-benar tumbuh menjadi tunas kecil, lalu batang, lalu bunga yang indah. Dari kegelapan tanah, sesuatu yang baru muncul. Karena benih itu tidak dibuang, tetapi dipersiapkan untuk hidup baru. Begitu juga dengan hidup kita. Kadang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa gelap, kesedihan, kehilangan, kesakitan, dan kesepian. Kita merasa seperti dikubur oleh keadaan. Tapi sesungguhnya kita sedang ditanam. Yesus juga dikubur, tapi bukan untuk tinggal dalam kematian. Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan. Dan karena kita ada dalam Dia, maka musim penderitaan bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari kebangkitan yang baru. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup. Melalui salib-Mu, kami melihat kasih-Mu. Melalui kubur yang kosong, kami melihat kuasa-Mu. Dan melalui kebangkitan-Mu, kami menemukan harapan. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan semua musim penderitaan yang kami alami ke dalam tangan-Mu. Saat air mata jatuh, kami percaya Engkau mengumpulkannya. Saat hati kami lelah, kami tahu Engkau tidak pernah tertidur. Saat hidup kami terasa gelap, kami percaya terang kebangkitan-Mu masih menyala. Ajarlah kami untuk percaya bahwa penderitaan bukan akhir, bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan ketika kami tidak mengerti. Kuatkan kami agar tetap setia, dan ubah penderitaan kami menjadi kesaksian yang hidup. Jadikan kami pembawa harapan di tengah dunia yang terluka.
Biarlah kami tidak hanya merayakan Paskah dengan kata, tetapi menjalani Paskah dengan hidup yang penuh iman dan kasih. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap berjalan bersama kami dalam musim apapun. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita